Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bang. Ya, makasih Reza. Oke, jadi dalam sosialisasi ini bersifat informatif untuk tugas besar kalian untuk mata kuliah P3. Oke, jadi mungkin udah kalian dengar kalau misalnya tugas besar P3 itu kalian akan membuat suatu produk ya. Nah, jadi produknya itu seperti apa? Itu berlandaskan dengan tema. Temanya industri hijau. Industri hijau itu apa? Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Silahkan boleh dicari untuk lebih jelasnya. Yang pasti, secara keseluruhan dan intinya, industri hijau ini memperhatikan efisiensi sumber daya, efektivitas, keberlanjutan, kelestarian lingkungan hidup, bermanfaat bagi masyarakat. Ini kata kunci dari produk kalian. Jadi, saat kalian merancang produk dan mengajukan produknya, kurang lebih kalian harus ada latar belakang apakah produk yang kalian buat itu efisiensi dalam sumber daya, apakah efektif, apakah mendukung keberlanjutan, apakah mendukung kelestarian lingkungan hidup dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah poin-poin yang harus dicantumkan dalam produk kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu aja untuk tema. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bang. Ya, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Christian Suparmata. Ini kami buat teknologi atau kayak makanan gitu, Bang, produknya, Bang. Oke, jadi produk yang kalian buat itu boleh berupa alat, teknologi, terserah, tapi bukan makanan. Mungkin diluruskan kembali kalau misalnya mungkin udah dengar ya kalau misalnya akan buat makanan atau boleh membuat makanan, tapi di sini membuat produknya itu bukan makanan, terserah tapi selain makanan. Boleh alat bantu, boleh teknologi, boleh mungkin alat-alat lifestyle, terserah kalian. Intinya, dalam membuat satu produk ini, kalian harus ada minimal satu proses manufaktur. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bang. Oke, ada lagi pertanyaan? Langsung aja ya, langsung ngomong aja. Izin bertanya lagi, Bang. Yang produk yang kita buat ini produk yang belum ada atau inovasi dari produk yang ada sebelumnya, Bang? Bisa nggak, Bang? Oke, dalam pembuatan produk, itu nanti kalian harus meng-cross-check di website Haki. Haki itu kurang lebih ya hak cipta lah ya, dalam suatu produk. Dan harus belum ada, kurang lebih ya. Belum ada di Haki, lisensi ciptaannya. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Bang. Oke, ada lagi mau tanyain? Apa cukup?
Oke, untuk selanjutnya mungkin aku bakal ngejelasin terkait dengan tema penugasan. Sebelum itu mungkin teman-teman boleh dengar saya baik-baik ya. Saya bakal sampaikan siapa aja nama aspek kalian. Untuk kelompok 3, 10, 11, dan 19, itu aspeknya ada Bang Fajar. Untuk kelompok 4, 9, 13, dan 20, itu kelompok Rashid. Untuk kelompok 2, 8, 14, dan 18, itu aspeknya Rasmi. Kelompok 1, 7, 15, dan 16, itu kelompoknya saya sendiri. Kelompok 5, 6, 12, dan 17, itu kelompoknya Zaidan. Cukup sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya nggak cukup. Oke, selanjutnya saya bakal ngejelasin terkait dengan timeline-nya. Jadi nanti setelah UTS, itu kan berarti pertemuan 9 ya. Berarti pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, itu bakal jadi pertemuan untuk asistensi produk kalian. Saya akan coba paparin untuk pertemuan 9, itu merupakan asistensi minggu pertama yang dimana kalian harus membawa 3 opsi pilihan produk, jenis produk tersebut. Dan yang kedua, pada saat asistensi, teman-teman harus mampu menggambarkan bagaimana gambaran umum produknya, bagaimana latar belakangnya, fungsinya, dan tujuan industrinya. Dan yang ketiga adalah target mingguan kelompok. Jadi di sini teman-teman bakal membuat target mingguan dari kelompok teman-teman sendiri, bagaimana proses per minggunya gitu. Untuk pertemuan 10, yaitu pengerjaan gambar tekniknya minimal 50%. Dan yang kedua, kesinambungan produk dengan blueprint-nya. Yang ketiga, cara kerja alatnya. Jadi teman-teman harus mampu menggambarkan bagaimana cara kerja alat tersebut dan mampu menjelaskan bagaimana kesinambungan antara blueprint-nya dengan hasil gambar teknik yang teman-teman buat. Untuk minggu yang ke-11, gambar tekniknya harus sudah selesai 100%, dan prototype itu sudah mencapai 30%, dan teman-teman harus mampu menjelaskan bagaimana proses yang udah teman-teman lakuin untuk ngebuat prototype-nya. Untuk minggu ke-12, teman-teman harus sudah selesai membuat HOQ-nya. Yang kedua, menyelesaikan target mingguan sesuai dengan poin ketiga pada minggu ke-9. Dan yang ketiga adalah pengerjaan prototipe-nya itu sebesar 50%. Untuk yang minggu ke-13, teman-teman bakal ngasih bentukan laporannya itu sudah 100% selesai. Dan minggu ke-14, teman-teman harus sudah membawa poster dan produknya harus selesai 100%. Untuk minggu ke-15, teman-teman akan melakukan pameran. Jadi, minggu ke-15 ini akan menjadi minggu pameran, dan minggu 16 itu tidak ada pertemuan perkuliahan, jadi teman-teman bakal berakhir pertemuan P3 itu di minggu ke-15. Untuk pameran mungkin nanti bakal diinfokan lebih lanjut oleh kita Asprak. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Untuk parameternya ini kan contohnya yang di minggu 9 kayak 3 opsi ini sama gambaran umumnya sama targetnya itu itu kan kayak kita asistensi ke aspraknya itu dalam bentuk Word atau bisa kayak tulis tangan atau bisa dipaparin secara langsung gitu, Kak? Terserah kalian mau seperti apa pemaparan sama aspraknya, dan itu sebenarnya dikembalikan sama asprak itu sendiri. Misalnya saya, mungkin saya nggak bakal terima bentuk Word karena itu nggak penting. Saya lebih ke penjelasan kalian bagaimana nanti pemaparan, dan kalau emang pengen ngebuat gambaran kasarnya mau bikin di PPT juga boleh. Dikembalikan ke aspeknya masing-masing dan kelompok kalian pengennya seperti apa. Baik, terima kasih, Kak. Oh ya, saya mau ngasih info juga.
kalau misalnya untuk asistensi itu sendiri ada jadwalnya. Untuk Zaidan itu hanya di hari Senin. Untuk saya sendiri itu di hari Jumat. Untuk Rashid di hari Rabu. Untuk Rasmi di hari Kamis. Dan Bang Fajar di hari Selasa. Dan untuk asistensi mungkin dikembalikan ke aspek masing-masing. Tetapi jika asistensi dilakukan di laboratorium sistem manufaktur, itu maksimal jam 6 sore. Misalnya aspeknya bisanya malam, itu tidak akan di lab. Gitu. Ada pertanyaan lain? Selesai dari pemaparan ini tidak ada pertanyaan lagi yang kami terima ya. Izin bertanya, Kak. Oke, dipersilakan. Terkait kata kunci tadi, kan ada beberapa ya, Kak. Misal di produk kita tidak terdapat salah satu dari kata kunci tersebut, apakah diperbolehkan, Kak? Kata kunci di tema tadi. Kata kunci dalam tema produk tadi, Kak. Maksud kata kunci di sini apa? Yang efisiensi, SDA, efektivitas, keberlanjutan. Oke, mungkin sebelum teman-teman bertanya itu, teman-teman baca dulu apa itu Indonesia Hijau. Baru nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan sampaikan ke Asperke langsung gitu. Baik, Dan Kak. menurut saya, oke, saya menambahkan kembali, semua produk itu sebenarnya tujuannya itu untuk efisiensi dan efektivitas. Tapi teman-teman harus mampu mengkaitkannya dengan industri hijau. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Oke, dipersilakan. Di sini kan udah dijelaskan, Kak, parameter minggu per minggunya. Nah, jikalau dari kami, Kak, tidak dapat memenuhi parameternya, apakah diperbolehkan masih asistensi? Contohnya kami hanya memiliki 2 opsi nih, tapi kami harus mengejar asistensi di minggu ke-9. Apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Kak? Oke, apabila dari kelompok teman-teman ini nggak mencapai parameter per mingguan yang kami buat, akan ada pengurangan poin di setiap minggunya. Berarti tetap Jadi bisa ikut asistensi ya, Kak? Boleh. Dan asistensi tersebut hanya bisa dilakukan maksimal 6 kali dan minimal 5 kali. Maksimal 6 kali dan minimal 6 kali. Jadi hanya 6 kali asistensi untuk minggu 9 sampai 14. Oke, makasih banyak ya, Kak. Oke. Oke, sudah cukup? Kalau udah cukup mungkin lanjut aja deh. Oke, Reza ada apa? Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan. Kan untuk laporan tadi 100% di minggu 14 ya, Kak? Nah, itu sebelum-sebelumnya kita ada asistensi nggak terkait laporan? Atau cuma di minggu 14 saja di asisnya? Untuk asistensi sendiri itu hanya diperlakukan untuk produk. Untuk laporan, teman-teman hanya menyesuaikan dengan format yang bakal kami berikan. Jadi tidak akan ada asistensi laporan.
Baik Kak, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk output akhir dari mata kuliah ini sendiri adalah produk, pameran, poster, dan laporan. Untuk produk sendiri akan disesuaikan dengan tema yang diberikan tadi. Untuk pameran akan dilakukan di minggu 15. Untuk poster itu menyesuaikan produk yang teman-teman buat, dan nanti untuk outline-outline yang ada di poster bakal kita kirimkan formatnya, dan laporan akan disesuaikan dengan format yang diberikan. Dan saya perjelas kembali, asistensi hanya dilakukan untuk produk yang akan dibuat, tidak dengan laporan. Oke, itu aja mungkin pemaparan hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya Kak, terkait gambar tekniknya itu bebas mau pakai AutoCAD sama SolidWorks ya, Kak? Atau harus diwajibkan SolidWorks atau apa? Untuk gambar tekniknya sendiri itu kita sama ratakan aja. Kita pakai SolidWorks karena yang teman-teman pelajarin waktu gambar teknik kemarin kan itu SolidWorks gitu. Izin bertanya Kak, Oke, dipersilakan. mengenai minggu ke-15 Kak, di situ kan tadi ada pameran ya Kak, ya, kalau nggak salah. Nah, Ya, benar. dari kita ini kan udah menyiapkan produk nih Kak. Nah, Betul. apakah kita juga menyiapkan wadah pamerannya atau nanti sebaliknya Kak, itu dari abang dan kakak yang menyiapkan wadahnya. Kami hanya melakukan pamerannya saja gitu. Oke, untuk pameran sendiri itu nanti bakal ada info lebih lanjut dari kita. Keputusan kami sebagai aslab dan atau kalian sebagai rekan yang bakal melaksanakan itu nanti akan kita info lebih lanjut. Gitu. Cukup menjawab? Oke Kak, cukup menjawab Kak. Makasih ya Kak. Oke. Mungkin ini saya reminder kembali apakah ada pertanyaan karena setelah ini tidak asprak-asprak tidak menerima pertanyaan terkait dengan sosialisasi. Oke, nanti kita juga bakal kirim spreadsheet yang bakal teman-teman list nama produknya dan setiap kelompok tidak boleh sama. Gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya kembalikan ke Zayan untuk menutupnya. Oke, jadi itu linknya udah bisa diakses ya? Atau ada yang masih terkendala dalam mengakses link Google Drive-nya? Aman Bang. Oke, jadi di Google Drive-nya itu kurang lebih informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3 dan nanti akan diupdate lagi kalau misalnya ada perubahan. Dan di situ ada link untuk pengisian list produk P3. Jadi silakan diisi untuk setiap kelompoknya dan tidak sama ya yang sudah disampaikan dengan Putri tadi. Oke, sampai sini jelas semuanya? Kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kami cukupkan dari Aslab. Terima kasih dan oke, semangat untuk UTS-nya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.